Subhanahu wa ta'ala tempat bersandar, dan tidak ada lagi tempat sandaran yang paling baik, tempat sandaran yang paling bagus, tempat sandaran yang akan memberikan jalan keluar kepada orang yang bersandar, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya kita diajarkan doa, yaitu ada satu doa yang populer di tengah-tengah kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah sebagai wakil, sebagai sandaran, dan cukup bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bagi kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolong. Nah, kalau kita sudah sandarkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan, yaitu daripada jalan keluar kepada kita. Dari mana sama kita tahu? Allah yang sampaikan sendiri, yaitu di dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa orang yang sudah berpasrah diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin dengan segala daya dan upaya, fahuwa hasbuh, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupkannya. Jadi kalau kita sudah bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita bakal tenang, kita tidak akan pernah gusar, apalagi kita galau. Kalau Allah yang sudah menjadi sandaran kita, nggak ada yang namanya istilah-istilah sedemikian rupa, karena segala sesuatunya kembali kepada Allah. Nah, kemudian di sini disampaikan segala apapun yang dijadikan dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menurut kebijaksanaannya dan juga kehendaknya sendiri, bukan karena ada yang memaksa atau mempengaruhi Allah. Karena itu segala apa yang dibuatnya tidak ada siapapun yang berhak bertanya. Tidak ada siapapun yang berhak untuk menginterogasi Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala justru yang akan bertanya kepada mereka makhluknya yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya di dalam surat Al-Anbiya ayat 23 Allah menyampaikan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Shadaqallahul azim. Kata Allah, tidaklah ditanya amma yaf'alu, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat, wa hum yus'alun, bahkan justru mereka, yaitu kita sebagai ciptaan-ciptaan Allah, yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikenal dengan istilah hisab, diperhitungkan. Ketika kita menjalankan segala roda hidup dan kehidupan ini, ada aturan yang diturunkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kita jalankan, itu nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala nikmat kita, segala karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesehatan kita buat apa, terus kemudian juga rezeki kita buat apa. Kalau kita dapat nikmat dari Allah, khususnya persoalan rezeki, datangnya dari mana, keluarnya buat apa, Allah yang berhak bertanya kepada kita semua, ya ikhwan. Nah, oleh karena itu saudara hadirin ma'asyiral muta'allimin rahimakumullah, sesudah kita mengetahui hal ini, maka sebahagiaan daripada adab dan kesopanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu segala pekerjaan baik dan kebaikan hendaknya kita sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan kalau kita mendapat untung,
hendaklah kita katakan bahwa untung yang kita dapatkan dalam perdagangan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau kita mendapatkan kemenangan, rezeki yang halal, sehat serta sembuh daripada penyakit dan lain-lain, itu semuanya harus kita sandarkan kebaikan tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bicara yang namanya kebaikan, wajib kita sandarkan kepada Allah. Makanya kita selalu senantiasa kalau dipuji aja dari kebaikan-kebaikan yang kita punya, itu pasti yang harus kita sampaikan, yang harus kita keluarkan zikirnya adalah alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Loh, kenapa begitu? Karena tidak akan pernah bisa kita melakukan sesuatu yang terpuji kalau bukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikatnya pujian itu kembalinya semua kepada Allah. Jadi segala puji itu bagi Allah. Ikut tetap kadue Allah. Kalau bahasa Sunda dulu waktu anak belajar begitu. Ada 4 macam pujian. Yang pertama, pujian daripada makhluk alal khaliq atau khaliq alal khaliq. Khaliq ya, khaliq alal khaliq. Pencipta kepada pencipta. Jadi maksudnya Allah memuji Allah sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan la ilaha illa ana fa'budni, kan begitu. Tidak ada Tuhan kecuali aku yang Maha Rahman, aku yang Maha Rahim, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pujian Allah kepada Allah. Ada lagi pujian Khaliq alal makhluk, yaitu pujian Allah kepada makhluk. Sebagaimana Allah memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah manusia yang mempunyai akhlak tertinggi. Lalu kemudian lagi ada makhluk alal khaliq, pujian makhluk kepada penciptanya. Sebagaimana kebiasaan kita di saat kita berdoa kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah kan kita puji-puji dulu tuh Allah. Ya Allah yang Maha Rahim, ya Allah yang Maha Rahman, ya Ghaffar, ya Sattar, dan seluruhnya. Dan lain sebagainya. Itu pujian antara kita kepada Allah. Ada lagi pujian makhluk alal makhluk. Pujian makhluk kepada makhluk. Kayak tadi kita mendapatkan daripada kebaikan, di mana kebaikan yang ada pada diri kita dipuji oleh orang lain. Itu pujian makhluk kepada makhluk. Nah, empat daripada jenis pujian ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna yaitu dari kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai adab kita, sebagai sopan santun kita kepada Allah, kebaikan-kebaikan yang kita punya kita sandarkan kepada Allah. Loh, kenapa perlu kita sandarkan kepada Allah? Agar kita bisa menjadi orang yang gak sombong, agar sadar diri dan tidak melampaui batas dari apa yang kita punya. Jangan mentang-mentang dipuji sama orang, jangan mentang-mentang diangkat sama orang. Oh, gua coba kalau bukan gua kayaknya gak bakal jadi. Oh, gua biar begini-begini IQ gue paling tinggi di sekolahan. Wajar kalau gue pinter, gue ngajinya rajin, belajarnya gue rajin sampai tengah malam buta. Emang dia keblok mulu, malas. Nah, akhirnya ada perasaan-perasaan dan sifat-sifat yang sedemikian rupa yang masuk ke dalam diri kita. Lahir dia sombong. Makanya kalau misalkan kita dipuji, selain kita kembalikan kepada Allah dengan bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, buru-buru kita istighfar. Kenapa? Karena orang yang memuji kita belum tahu siapa kita.
Kan begitu ya? Kan dia kan muji kita karena tahu baiknya kita, belum tahu ngedableknya kita, merakbalnya kita, belum tahu kekurangan kita, belum tahu daripada yang namanya sisi buruk kita. Kalau dia udah tahu, oh belum tentu dia muji kita. Yang ada kita ngomel muru sama itu orang. Najis gua mah tralala trilili, wah segala macam sama dia begini. Hati orang bilang, tapi dia biar begitu begini loh. Ada bagusnya juga. Bodoh emang gue pikirin tuh. Orang kalau udah gedek sama orang. Iya. Ada yang model macam kayak begitu. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Orang masih ngelihat kita dari sisi baik. Ala kulli hal. Selanjutnya. Tetapi kalau kita mendapatkan rugi, kalah perang, sakit, dan sebagainya yang buruk-buruk, hendaklah kita sandarkan kepada perbuatan kita sendiri. Walaupun semuanya memang kembali kepada Allah. Tapi pada prakteknya kebaikan yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Sedangkan buruknya itu pasti ada perantara kita. Nggak mungkin menjadi sebuah keburukan sesuatu kalau misalkan kita tidak punya andil. Maka apapun yang menjadi keburukan yang datang kepada kita itu berdasarkan daripada perbuatan kita sendiri. Maka sebagai adab yang baik, walaupun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah menyalahkan Allah, tapi kembalikan kepada diri kita sendiri. Makanya di dalam Al-Qur'an, kalau adanya kebaikan itu datangnya dari Allah. Adapun urusan yang namanya keburukan itu datangnya dari ente sendiri. Padahal hakikatnya kan semuanya dari Allah. Betul apa betul? Tapi kalau bicara akhlak nggak boleh. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala giliran mendapatkan daripada kebaikan justru kita sombong, ini gara-gara gua, ini karena usaha gua dan lain sebagainya. Giliran bicara yang namanya keburukan kita salahin Allah. Ya Allah kejam banget sih urusannya. Itu kan begitu. Kan ada dah model macam kayak begitu, dikasih musibah, dikasih bala, dikasih bencana. Ini bencana kayaknya kagak habis-habis, Allah tega amat, kan begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendatangkan sebuah keburukan, bencana, malapetaka dan apapun namanya yang kita tidak mau, tidak akan pernah mungkin tanpa sabab dan musabab dari manusia itu sendiri dan dari individu manusia itu sendiri ya Allah. Maka segala keburukan itu semuanya kembalinya kepada kita. Nggak boleh kita kembalikan kepada Allah, nggak boleh kita salahkan Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu merupakan bagian daripada adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini disampaikan perasaan halus dan adab kesopanan tentulah mengakui baiknya sikap demikian. Bahkan itulah adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara menyandarkan sesuatu perkara itu. Maka pengajaran inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim udah nyontoin nih, seperti yang diceritakan tentang pembicaraan beliau yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 70 sampai 78 ya. Apa di sini disampaikan? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yang menciptakan aku dia. Siapa? Allah. Fahuwa yahdin, dialah yang memberikan daripadaku hidayah, petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah yang kemudian memberikan daku akan makan dan juga memberikan aku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit fahuwa yashfin, Allah lah yang menyembuhkan. Jadi disandarkan tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan, perhatikanlah betul-betul perkataan dan pengakuan Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam
yang dicantumkan di dalam ayat Al-Quran di atas, di sana Nabi Ibrahim menyandarkan pekerjaan yang menjadikan, yang memberikan petunjuk, yang memberi makan, yang memberi minum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi hidayah serta petunjuk kepada kita. Tapi yang menarik, pekerjaan sakit itu bukan disandarkan kepada Allah. Pekerjaan sakit, wa idza maritu, dan apabila aku sakit, itu bahasanya. Artinya siapa yang sakit? Dia. Kenapa dia sakit? Dia nggak sandarkan Allah yang kasih penyakit. Ini bicara logika, bicara etika nih. Tapi ketika dia bicara yang menyembuhkan, bahwa yasbin, Allah yang menyembuhkan aku. Kita sakit nih. Emang ujuk-ujuk kita dikasih sakit sama Allah Ta'ala? Ada nggak yang model begitu? Sakit, ujuk-ujuk Allah ngasih sakit, nggak ada sabab musabab, jepret aja, tahu-tahu sakit aja. Ada nggak? Logikanya ketika kita sakit pasti salah makan, yang berbuat siapa? Manusia. Kita apa Allah? Kita sendiri. Naik motor ngebat ngebut lagu, motor diangkat-angkat wing, tahu-tahu nyusruk ke got, yang buat siapa? Kan kita. Bukannya Allah. Betul nggak? Jadi pada saat penyandaran sakit, sandarannya kepada dirinya bukan kepada Allah. Tapi ketika beliau menyatakan penyembuhan, siapa yang menyembuhkan? Bahwa yasfin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ini merupakan bagian pengajaran yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hendaknya bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti jejak millah Ibrahim untuk mencontoh pula, yaitu daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, insya Allah. Lalu kemudian di sini bukan hanya saja yang namanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, jin dari kalangan orang-orang mukmin saja. Jin itu kan juga ada yang mukmin ya, ada yang beriman, ada yang kafir. Loh kok bisa? Karena yang ditugaskan untuk beribadah kepada Allah dua makhluk, yaitu jin dan manusia, ya, sesuai dengan ayat Allah yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah jin beserta manusia aku ciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi asal katanya illa liya'buduni, yang mutakallim wahdahnya disembunyiin. Asalnya begitu. Untuk beribadah, ibadah kepada siapa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya jin ada yang kafir, ada yang beriman. Kalau jin kafir, anak buah setan. Kalau jin kafir yang suka jadi gondoruo, itu jin semua tuh. Yang misalkan kali pernah ketemu nenek gayung, gitu kan? Kan ada tuh di broadcast nenek gayung. Sering banget tuh kalau ada nenek gayung, mau mati lu, awas lu. Ada urusan apa nenek gayung? Nenek-nenek bisa matiin kita, yang ada kita tabokin juga jatuh tuh nenek-nenek. Iya kan? Kejongkang lagi katanya, ya nggak? Kejoprak kalau bahasa kita. Yang model macam kayak gini jangan dipercaya nih. Hati misal kata bener aja, bukan dia yang membuat mati, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang anak muda sekarang kalau kagak ngaji begitu sih, dapat broadcast begitu aja. Awas kalau misalkan nggak disebar ke 20 orang, nanti malam kamu akan ketemu nenek gayung. Waduh, serem banget. Udah gitu pakai percaya lagi. Giliran ditanya nih, ente percaya? Enggak, iseng aja. Goblok. Mau ngapain pakai iseng-iseng nyari broadcast yang mendingan kayak dikit? Betul apa betul? Tapi emang dasar manusia juga, khususnya di Indonesia, temen yang begitu. Demen. Sampai sekarang sama orang-orang kita dibikin film tuh nenek gayung. Dibikin film. Ntar ada nenek gayung Sleepy Jaya. Pak Ustadz tahu, pernah ngeliat doang tapi kagak pernah, belum nonton belum. Pakai dibikin patungnya lagi ada.
Lagi begini aja tuh nenek gayung, aduh, ampun dah. Hah? Iya, foto bareng lagi ya. Masya Allah. Nah, tapi pelajaran yang kita ambil jangan percaya. Jadi kalau yang namanya jin suka ngegangguin manusia, yang jadi pocong, yang jadi dedemit, gondoruo, kuntilanak, itu jin tuh. Ya. Kalau misalkan jin yang punya akal, yang punya hawa nafsu, kalau misalkan dia itu kafir, misalkan dia itu sesat, dan misalkan dia itu orang yang suka ganggu manusia serta melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dikategorikan sebagai setan, maka begitu juga yang namanya manusia. Jadi kata-kata setan kepala hitam gitu. Itu bukan hanya sekedar bercandaan. Loh kok bisa Ustaz? Karena sebagian daripada ulama yang dinamakan dengan setan itu sifat. Sehingga siapapun yang melakukan sifat-sifat daripada syaitonia berarti dia setan, Saudara. Makanya nggak salah kalau dinamakan manusia. Ada yang mabok di pinggir jalan, minum, udah gitu girang, mabok bangga, nyusruk ceritain ke temen, gue semalam kon gila lu sih belum seberapanya. Emang apa? Nah gue malam 2 botol nyusruk bro, nyusruk girang Saudara. Nah ini setan kepala hitam nih namanya. Ya, naudzubillah min dzalik. Anak-anak majlis al khairiyah nggak ada yang model kayak macam kayak begitu. Insya Allah. Nggak ada bedanya atau benar-benar nggak ada nih? Nggak ada ya? Insya Allah. Jadi jin juga kemudian saudara hadirin ma'asyiral muta'allimin rahimakumullah, dia juga menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Jin ayat 10. Di situ disampaikan wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyad. Dan bahwasannya kita tidak mengetahui bahayakah yang dikehendaki buat siapa-siapa yang di bumi, ataukah Tuhan mereka kehendaki buat mereka sebuah kebaikan. Jadi kata-kata kebaikan itu disandarkan kepada Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena penyandara, karena prinsip kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Gak ada yang namanya Tuhan berhala, gak ada yang namanya Tuhan puun-puunan, gak ada yang namanya Tuhan segala macam. Tuhan hanya satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di sini disampaikan mengenai penjelasan di atas. Lihatlah pula bagaimana jin mukmin itu membuat majhul, yakni tidak didohirkan yang membuat bahaya. Tidak didohirkan yang membuat bahaya. Maksudnya nggak didohirin kalimatnya tadi. Bahayakah yang dikehendaki buat siapa-siapa yang di bumi? Maksudnya kita kan tahu ya, yang namanya bahaya, yang namanya baik dan buruk itu dari siapa? Dari siapa? Baik dan buruk hakikatnya dari siapa? Oh, kan takdir kan ada. Takdir barang bagian daripada iman, betul? Iya. Takdir itu bagian iman berapa? Jawab atuh. Hah? Ya, jangan malu-maluin dong ah. Rukun iman kagak tahu. Rukun iman yang keberapa tuh? Yang terakhir. Rukun iman yang keenam, yaitu percaya kepada qada dan qadar, yang buruk maupun yang baik. Jadi kita pada dasarnya tahu yang namanya buruk baik dasarnya dari Allah. Tapi kalau kita bicara etika, baiknya kita sandarkan kepada Allah, buruknya buat kita gitu. Sampai-sampai di sini aja jin mengatakan, bahayakah yang dikehendaki buat siapa-siapa yang di bumi. Artinya kata Allahnya nggak dikatakan. Ketika bicara kebaikan, ataukah Tuhan mereka. Jadi bahasa Tuhannya di bawah. Ketika berbicara
kehendaki buat mereka kebaikan. Padahal dua-duanya sama kita tahu bahwa baik dan buruk itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi disampaikan di sini saudara hadirin. Maka seringkali kita mendengar dari orang-orang yang tidak tahu adab kesopanan kepada Allah, berkata-kata asal bergerak saja lidahnya, maksudnya asal goblek ngejeblak aja bacotnya gitu. Kagak mikir lagi, maka segala kejahatan yang dibuatnya dan segala kerugian, kejelekan disebabkan kebodohannya, disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau ia rugi dalam dagang, dikatakannya Allah bikin rugi, ya. Terus kemudian tapi kalau misalkan mendapatkan untung, dikatakan keuntungannya itu diperolehnya karena apa? Kecepatan dia, ketangkasan dia, kebagusan dia, kelihalian dia di dalam berdagang. Ini kan ada yang model macam kayak begitu. Ya, orang kalau lagi sepi, ya ilah, ya Allah, tega banget sepi, udah 4 hari nih dagangan kagak ada yang nyamperin. Tapi kalau misalkan lagi rame, begini caranya dagang, mesti ada metode, lu si dagang goblok, gila, orang disalahin. Ya, ngerasa kalau yang namanya keuntungan yang didapatkan itu tidak ada bantuan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua menunjukkan bahwa orang yang berkata begitu itu tidak mengetahui adab kesopanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih jelek lagi dan lebih tidak tahu adab lagi. Siapa? Yaitu orang yang melakukan kejahatan. Kalau berhasil dari kejahatannya dia sandarin kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti menang berjudi. Kan kurang ajar kalau orang misalkan ditanya ente dari mana, gua harus judi, alhamdulillah menang gue. Alhamdulillah. Judi menang alhamdulillah. Ada nggak yang begitu modelnya? Banyak apa ada? Oh banyak, Masya Allah. Lu dari mana? Gue main judi, gue tadi koprok. Gila, alhamdulillah gue menang juga loh. Taruhan bola. Apa gue bilang? Bener gak? Menang gue tuh. Alhamdulillah, biar mampus tuh orang. Jadi udah berbuat buruk disandarkan kepada Allah. Atau dapat hasil daripada mencuri dikatakan juga dari Allah. Atau Allah berikan dia menang dan hasilkan mencuri tadi. Padahal berjudi dan mencuri itu adalah perbuatan yang dilarang keras di dalam ajaran agama Islam dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini menunjukkan bahwa orang yang berkata serupa itu adalah tidak mengetahui adab kesopanan kepada Allah. Dan walaupun orang-orang yang jahat tadi tidak berkata sedemikian rupa, maka tetap saja dia dianggap orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala karena larangan Allah telah dilanggarnya.